Di tengah malam yang sunyi, terdengar suara gedoran keras dari pintu sebuah rumah kecil. "Balikin barang saya sekarang juga." Seorang pria berdiri dengan wajah penuh emosi, matanya merah menahan amarah. Di dalam rumah, seorang lelaki gemetar ketakutan, wajahnya pucat seperti menyimpan rahasia besar. Tak ada yang menyangka, semua ini berawal dari kebiasaan kecil, meminjam barang, tapi tak pernah berniat mengembalikan. Malam itu angin terasa dingin, tapi suasana di depan rumah Andi jauh lebih tegang dari biasanya. Tiba-tiba terdengar suara gedoran keras dari pintu. "Balikin barang saya sekarang juga." Suara itu keras, penuh emosi. Andi yang sedang duduk di dalam rumah langsung terkejut. Ia saling pandang dengan istrinya yang mulai panik. Di luar, beberapa orang sudah berkumpul, wajah mereka terlihat kesal. Di tengah kerumunan itu, berdiri seorang pria yang terus menggedor pintu. Tangannya gemetar, tapi suaranya tidak berhenti. Seolah-olah ada sesuatu yang sudah lama dipendam dan akhirnya meledak malam itu. Tak ada yang menyangka, semua ini berawal dari hal yang dulu dianggap biasa saja. Beberapa bulan sebelumnya, suasana kampung itu masih tenang. Warga saling kenal dan sering membantu satu sama lain. Disitulah tinggal seorang pria bernama Rian. Orangnya mudah bergaul, sering tersenyum, dan selalu terlihat santai. Kalau ada acara kampung, Rian pasti datang. Kalau ada yang butuh bantuan, dia juga sering ikut membantu. Itulah kenapa banyak orang percaya padanya. Tapi ada satu kebiasaan Rian yang perlahan mulai terlihat. Dia sering meminjam barang. Awalnya sangat sederhana. Rian pernah meminjam charger milik tetangganya. "Sebentar ya, baterai saya habis," katanya santai. Tetangganya tidak curiga. Barang kecil, tidak masalah. Tapi charger itu baru kembali setelah beberapa hari, itu pun setelah ditanya. Lalu Rian meminjam helm dari temannya. "Cuma buat keluar bentar," katanya lagi. Tapi helm itu tidak langsung kembali. Temannya harus mengingatkan berkali-kali sampai akhirnya Rian mengembalikannya dengan wajah seolah tidak merasa bersalah. Hari demi hari, kebiasaan itu terus berulang. Rian meminjam uang kecil. "Lagi kepepet nih, besok saya balikin," ucapnya dengan nada meyakinkan. Awalnya orang-orang masih percaya. Jumlahnya kecil, dan Rian dikenal baik. Tapi yang aneh, uang itu sering terlambat kembali. Kadang harus ditagih dulu, kadang malah lupa. Yang bikin orang mulai merasa tidak nyaman adalah sikap Rian yang tetap santai. Dia masih bisa tertawa, nongkrong, bahkan membeli rokok dan minuman, sementara orang yang dipinjam belum menerima kembali barang atau uang mereka. Beberapa orang mulai membicarakan hal itu diam-diam. "Rian kok sekarang sering pinjamnya?" bisik seorang warga. "Iya, tapi balikinya lama," jawab yang lain. Meski begitu, tidak ada yang berani menegur langsung. Mereka tidak enak, takut merusak hubungan. Sementara itu, Rian justru merasa semua itu biasa saja. Baginya, meminjam adalah hal yang wajar. Selama masih bisa bicara baik-baik, pasti orang akan mengerti. Tanpa dia sadari, kepercayaan orang-orang mulai retak sedikit demi sedikit. Suatu sore, Rian datang ke rumah Andi. Andi adalah salah satu orang yang paling percaya pada Rian. Mereka sering ngobrol, bahkan sudah seperti saudara sendiri. "Di, ada charger tidak?" "Saya lupa bawa," tanya Rian. Andi langsung mengambil charger miliknya dan menyerahkan tanpa pikir panjang. "Ambil saja," jawabnya. Rian tersenyum dan langsung pergi. 1 hari berlalu. 2 hari. Charger itu belum kembali. Andi mulai merasa ada yang aneh, tapi ia masih menahan diri untuk tidak menagih. Ia masih berpikir baik tentang Rian. Namun di sisi lain, ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan hanya Andi. Beberapa orang di kampung mulai merasakan hal yang sama. Pinjaman kecil yang dulu dianggap sepele, mulai meninggalkan rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Dan tanpa disadari, kebiasaan itu pelan-pelan membuka jalan menuju masalah yang jauh lebih besar. Suasana malam kembali sunyi. Tapi tidak untuk lama. Karena tak lama lagi, sesuatu yang lebih besar akan terjadi, dan semuanya tidak akan lagi terasa sepele.
Sejak kejadian charger yang tak kunjung kembali, Andi mulai merasa ada yang berbeda. Bukan soal barangnya, tapi rasa di dalam hati yang mulai tidak nyaman. Namun setiap kali bertemu Rian, semua itu seperti tertutup oleh sikap santainya. Rian tetap seperti biasa. Senyum, bercanda, dan bertingkah seolah tidak ada masalah. Suatu sore, mereka kembali bertemu di warung kecil pinggir jalan. Rian duduk santai sambil merokok, sementara Andi hanya memperhatikan. Nanti saya balikin chargernya ya. Lagi kepake terus, kata Rian tanpa ditanya. Andi hanya mengangguk pelan. Iya, santai saja. Padahal dalam hatinya, Andi mulai bertanya-tanya. Kenapa hal kecil saja harus diingatkan terus? Hari-hari berikutnya, kebiasaan Rian semakin terlihat jelas. Dia datang ke rumah tetangga lain, meminjam obeng. Cuma bentar, mau benerin pintu, katanya. Tapi obeng itu baru kembali setelah beberapa hari, dengan kondisi sudah tidak seperti semula. Lalu dia meminjam uang lagi, kali ini jumlahnya lebih besar dari biasanya. 100.000 dulu ya, besok saya ganti, ucapnya dengan wajah meyakinkan. Orang yang dipinjam awalnya ragu, tapi akhirnya tetap memberi karena merasa tidak enak. Besoknya tidak kembali. Lusa juga tidak. Saat ditanya, jawabannya selalu sama. Lagi seret, nanti ya. Yang membuat orang mulai kesal adalah kebiasaan Rian menghindar. Kalau bertemu, dia terlihat santai. Tapi kalau sudah ditagih, dia berubah sulit ditemui. Kadang tidak mengangkat telepon. Kadang menghilang tanpa kabar. Warga mulai sering membicarakan Rian. Dia pinjam ke saya juga, kata seseorang pelan. Saya juga belum dibalikin, sahut yang lain. Obrolan itu semakin sering terdengar, terutama saat malam hari ketika warga berkumpul. Tapi tetap saja, tidak ada yang berani menegur langsung. Rasa tidak enak masih lebih besar daripada rasa kesal. Di sisi lain, Rian justru semakin percaya diri. Ia mulai merasa semua orang masih bisa dimanfaatkan. Suatu malam, Rian kembali datang ke rumah Andi. Kali ini wajahnya terlihat sedikit serius. Saya lagi butuh uang. Ada tidak sekitar 300.000, katanya pelan. Andi terdiam sejenak. Bukan karena tidak punya, tapi karena mulai ragu. Namun melihat Rian yang terlihat seperti benar-benar butuh, akhirnya Andi mengambil uang itu dan memberikannya. Ini saja yang ada, katanya. Rian langsung tersenyum lebar. Makasih ya, besok saya balikin. Andi hanya mengangguk. Namun besok yang dimaksud Rian tidak pernah benar-benar datang. Hari berganti minggu. Uang itu belum kembali. Setiap kali Andi ingin menagih, selalu ada rasa tidak enak. Tapi rasa kesal mulai tumbuh lebih kuat. Suatu sore, Andi akhirnya memberanikan diri. Ia datang ke tempat biasa Rian nongkrong. Rian ada di sana, tertawa bersama beberapa orang, terlihat tidak punya beban. Rian, panggil Andi. Rian menoleh, masih dengan senyum santai. Duduk sini. Andi tidak duduk. Wajahnya terlihat serius. Uang saya kapan dibalikin? Suasana langsung berubah. Beberapa orang yang tadi tertawa, tiba-tiba diam. Rian masih mencoba tersenyum. Iya, sabar ya. Lagi susah ini. Andi menatapnya lebih dalam. Susah, tapi kamu masih bisa nongkrong tiap hari? Kalimat itu membuat suasana semakin tegang. Rian mulai kehilangan senyum. Ia tidak menjawab. Hanya mengalihkan pandangan. Andi akhirnya pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Sejak saat itu, hubungan mereka mulai berubah. Tidak sehangat dulu. Tidak seakrab dulu. Dan yang paling terasa, kepercayaan itu mulai hilang. Namun Rian belum berhenti. Justru ia mulai melangkah lebih jauh. Pinjaman yang dulu kecil, kini mulai berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berani. Dan tanpa disadari, langkah itu akan membawa Rian ke masalah yang tidak bisa lagi ia hindari. Sejak kejadian di warung itu, Andi mulai menjaga jarak. Ia tidak lagi sering duduk bersama Rian, tidak lagi mudah percaya seperti dulu. Tapi Rian seolah tidak terlalu peduli.
Baginya, masih banyak orang lain yang bisa ia datangi. Beberapa hari setelah itu, Rian terlihat semakin jarang di kampung. Kalaupun muncul, waktunya tidak lama. Datang sebentar, lalu pergi lagi tanpa banyak bicara. Warga mulai merasa ada yang tidak beres. Namun kebiasaan Rian belum berhenti. Suatu siang, ia datang ke rumah Budi, salah satu temannya yang dikenal cukup sabar. "Bud, ada motor tidak? Saya mau ke kota bentar," katanya. Budi sempat ragu. "Motor saya lagi dipakai sore nanti," jawabnya hati-hati. Rian langsung menimpali. "Sebentar saja kok. Tidak lama. Saya janji sebelum sore sudah kembali." Nada bicaranya tenang, seolah tidak pernah punya masalah sebelumnya. Budi akhirnya luluh. Ia menyerahkan kunci motor itu dengan sedikit rasa khawatir. "Jangan lama ya," pesannya. Rian mengangguk sambil tersenyum, lalu pergi. 1 jam berlalu. 2 jam. Sore tiba, motor belum kembali. Budi mulai gelisah. Ia mencoba menghubungi Rian, tapi tidak diangkat. Malamnya, Rian baru muncul. "Maaf ya, tadi ada urusan tambahan," katanya santai sambil mengembalikan motor. Budi hanya diam. Ia melihat motor itu dengan cepat, memastikan tidak ada yang rusak. Meski kesal, ia tidak berkata apa-apa. Namun sejak saat itu, Budi berjanji dalam hati tidak akan meminjamkan lagi. Hal yang sama terjadi pada orang lain. Rian mulai meminjam barang yang lebih besar, lebih berharga. Kadang motor. Kadang uang yang jumlahnya tidak sedikit. Dan selalu dengan pola yang sama. Janji cepat, alasan panjang, dan pengembalian yang terlambat. Lama-lama, satu persatu orang mulai menolak. "Maaf, lagi tidak bisa," kata seseorang. "Barangnya lagi dipakai," kata yang lain. Penolakan itu mulai sering didengar Rian. Namun bukannya sadar, ia justru mencari cara lain. Ia mulai mendekati orang yang masih percaya padanya. Orang yang belum tahu semua cerita. Dan salah satu orang itu adalah Andi. Suatu malam, Rian datang lagi ke rumah Andi. Kali ini wajahnya terlihat lebih serius dari biasanya. "Di, saya lagi ada masalah keluarga," katanya pelan. Andi yang membuka pintu langsung menatapnya lama. Ia masih ingat uang yang belum kembali. "Ada apa lagi?" tanya Andi singkat. Rian menunduk sebentar, lalu berkata, "Saya butuh bantuan. Pinjam motor kamu sebentar saja. Penting banget." Andi terdiam. Di satu sisi, ia masih menyimpan rasa kesal. Di sisi lain, ada rasa tidak tega. Apalagi Rian menyebut soal keluarga. "Kapan balikinnya?" tanya Andi akhirnya. "Besok pagi. Saya janji." Jawaban itu keluar dengan cepat, seolah sudah disiapkan. Andi menarik napas panjang. Tanpa banyak bicara, ia masuk ke dalam rumah dan mengambil kunci motor. Saat menyerahkan kunci itu, Andi sempat menatap Rian dalam-dalam. "Jangan lama," ucapnya pelan. Rian langsung tersenyum lega. "Iya, Di. Tenang saja." Motor itu pun dibawa pergi. Malam berlalu. Pagi datang. Namun Rian tidak kembali. Andi mulai gelisah. Ia mencoba menghubungi Rian, tapi tidak ada jawaban. Siang hari, kabar mulai beredar. Ada yang melihat motor itu di luar kampung. Ada juga yang bilang Rian pergi jauh. Tapi belum ada yang tahu pasti. Hari itu terasa lebih panjang dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya, Andi mulai merasa ia telah membuat kesalahan besar. Sementara itu, Rian semakin sulit ditemukan. Seolah-olah ia sengaja menghilang. Dan di balik semua itu, ada sesuatu yang belum diketahui siapapun. Sesuatu yang akan membuat keadaan berubah jauh lebih buruk dari yang dibayangkan. Hari kedua sejak motor itu dibawa, Rian masih belum juga kembali. Andi mulai tidak tenang. Ia bolak-balik keluar rumah, berharap melihat Rian datang dari ujung jalan seperti biasa. Tapi yang ditunggu tidak pernah muncul. Telepon dihubungi berkali-kali, tetap tidak diangkat. Pesan tidak dibalas.
Seolah-olah Rian benar-benar menghilang tanpa jejak. Istri Andi mulai bertanya dengan nada cemas. Motor kamu dibawa siapa tadi malam? Andi terdiam sejenak sebelum menjawab. Rian. Wajah istrinya langsung berubah. Lagi. Satu kata itu terasa berat. Andi tidak menjawab. Ia hanya duduk diam, menatap lantai dengan pikiran yang mulai kacau. Siang harinya, Andi memutuskan mencari sendiri. Ia mendatangi tempat biasa Rian nongkrong. Kosong. Ia ke rumah teman-temannya. Tidak ada yang tahu. Sampai akhirnya, Andi bertemu dengan Budi di jalan. Bud, kamu lihat Rian? Tanya Andi cepat. Budi menggeleng. Tidak. Tapi saya dengar sesuatu. Andi langsung menatapnya serius. Apa? Budi terlihat ragu, tapi akhirnya berkata pelan. Kemarin ada yang lihat motor kamu di luar kampung, di tempat gadai. Kalimat itu seperti menghantam Andi tanpa peringatan. Gadai? Suara Andi melemah. Budi mengangguk pelan. Saya juga tidak yakin, tapi yang lihat itu orang yang saya percaya. Andi tidak berkata apa-apa lagi. Ia langsung pergi dengan langkah cepat, pikirannya penuh. Sepanjang jalan, satu pertanyaan terus muncul di kepalanya. Apa benar Rian melakukan itu? Namun di dalam hatinya, ia sudah mulai tahu jawabannya. Sore harinya, kabar itu semakin jelas. Salah satu warga yang kebetulan lewat di daerah luar kampung memastikan. Motor itu memang ada di tempat gadai. Dan yang menggadaikan adalah Rian. Kabar itu langsung menyebar cepat. Warga mulai berkumpul, membicarakan hal itu dengan nada marah dan kecewa. Sudah keterlaluan, kata seseorang. Bukan sekali dua kali, sahut yang lain. Satu persatu orang mulai membuka cerita mereka. Ada yang kehilangan uang. Ada yang barangnya tidak kembali. Semua cerita itu seperti potongan yang akhirnya menyatu menjadi satu kenyataan yang pahit. Rian bukan lagi sekadar suka meminjam. Ia sudah melewati batas. Sementara itu, Andi hanya diam di rumah. Wajahnya kosong, pikirannya penuh. Ia tidak hanya kehilangan motor. Ia merasa dikhianati oleh orang yang selama ini ia percaya. Malam itu, suasana kampung tidak seperti biasanya. Lebih ramai, tapi bukan karena kebahagiaan. Beberapa orang mulai berencana mencari Rian bersama-sama. Bukan hanya Andi yang merasa dirugikan. Semua yang pernah dipinjamkan barang, kini merasa marah. Dan di tengah semua itu, satu hal mulai jelas. Kalau Rian kembali ke kampung, ia tidak akan disambut dengan baik. Namun yang membuat suasana semakin tegang adalah tidak ada yang tahu di mana Rian sekarang. Seolah-olah ia benar-benar menghilang setelah melakukan semua itu. Tapi tidak mungkin selamanya. Cepat atau lambat, Rian pasti akan kembali. Dan saat itu terjadi, semua yang selama ini dipendam akan meledak dalam satu waktu. Beberapa hari berlalu sejak kabar motor itu digadaikan, tapi Rian masih belum juga muncul. Suasana kampung berubah drastis. Obrolan warga hampir selalu tentang satu hal yang sama. Rian. Namanya kini disebut dengan nada kesal. Bukan lagi sebagai teman, tapi sebagai orang yang telah mengecewakan banyak orang. Andi semakin sering diam. Ia jarang keluar rumah. Setiap kali melihat orang lain, ada rasa malu yang tidak bisa ia jelaskan. Bukan karena ia salah, tapi karena ia merasa terlalu mudah percaya. Istrinya beberapa kali mencoba menenangkan. Sabar saja. Allah pasti kasih jalan. Andi hanya mengangguk pelan, tapi pikirannya tetap berat. Sementara itu, beberapa warga mulai tidak sabar. Tidak bisa dibiarkan, kata salah satu dari mereka saat berkumpul malam hari. Iya, kalau dibiarkan, bisa saja dia ulangi lagi ke orang lain, sahut yang lain. Akhirnya mereka sepakat. Kalau Rian kembali, mereka akan langsung menemuinya bersama-sama. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu rumah sudah banyak yang padam. Jalanan sepi. Tapi di beberapa sudut, masih ada orang yang sengaja terjaga. Menunggu. Dan benar saja. Di tengah malam yang gelap, seseorang terlihat berjalan pelan menuju kampung.
Langkahnya hati-hati. Sesekali menoleh ke belakang, seolah takut ada yang melihat. Itu Rian. Wajahnya tidak lagi santai seperti dulu. Matanya terlihat lelah, pakaiannya kusut, dan langkahnya tidak yakin. Ia mencoba masuk ke rumahnya dengan cepat. Namun belum sempat pintu terbuka. Rian. Suara keras itu membuatnya langsung terdiam. Beberapa orang sudah berdiri di depan rumah. Entah sejak kapan mereka ada di sana. Salah satunya adalah Andi. Wajah Andi tidak seperti biasanya. Tidak ada senyum, tidak ada basa-basi. Hanya tatapan penuh kecewa. Rian mundur selangkah. "Ah, Andi," suaranya pelan. Belum sempat ia bicara banyak, orang lain langsung maju. "Motor saya kamu apakan?" teriak seseorang. "Uang saya juga belum kamu balikin," teriak yang lain. Suasana langsung panas. Semua orang berbicara bersamaan. Suara mereka penuh emosi yang selama ini ditahan. Rian terlihat panik. Ia mencoba menjelaskan, tapi suaranya kalah oleh teriakan orang-orang. "Sabar, saya jelasin," katanya terbata-bata. Tapi tidak ada yang mau mendengar. Andi akhirnya maju satu langkah. "Motor saya di mana?" tanyanya tegas. Rian menunduk. Tidak berani menatap. Di gadai," jawabnya pelan. Jawaban itu membuat suasana semakin meledak. Beberapa orang maju mendekat. Emosi mereka semakin tidak terkendali. Rian mulai mundur, langkahnya tidak stabil. Ia melihat ke kanan dan kiri, mencari jalan keluar. Namun semua jalan terasa tertutup. "Kenapa kamu lakukan itu?" Suara Andi kembali terdengar, kali ini lebih berat. Rian tidak langsung menjawab. Napasnya cepat. Wajahnya penuh ketakutan. "Aku butuh uang," katanya akhirnya. "Tapi itu bukan milik kamu," balas Andi dengan nada tinggi. Suasana semakin tegang. Rian tahu, ia tidak bisa lagi lari dari semua ini. Semua kesalahan yang dulu ia anggap sepele, kini berdiri di depannya, menuntut penjelasan. Dan di tengah tekanan itu, tubuh Rian mulai melemah. Kakinya goyah. Ia mencoba berdiri tegak, tapi tidak kuat. Tiba-tiba, Rian terjatuh keras di depan semua orang. Suara jatuhnya terdengar jelas di tengah keramaian. Semua orang langsung terdiam. Tidak ada lagi teriakan. Tidak ada lagi amarah yang keluar. Semua mata tertuju pada satu hal. Rian yang tergeletak di tanah, tidak bergerak. Malam itu yang tadinya penuh emosi, berubah menjadi sunyi yang mencekam. Dan tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi pada Rian. Tubuh Rian tergeletak di tanah. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. Orang-orang yang tadi penuh amarah kini hanya bisa saling pandang. Andi langsung mendekat. "Rian, bangun," ucapnya pelan, tapi tidak ada jawaban. Beberapa warga ikut mendekat. Ada yang mulai panik, ada yang masih terdiam karena bingung harus berbuat apa. Akhirnya, Rian dibawa masuk ke dalam rumah. Seseorang mengambil air, yang lain mencoba menyadarkannya. Beberapa saat kemudian, Rian mulai bergerak. Matanya terbuka perlahan. Namun tatapannya kosong. Ia melihat sekeliling, wajah-wajah yang dulu ia anggap teman, kini terlihat asing baginya. Andi masih berdiri di dekatnya, tapi kali ini tidak ada lagi amarah di wajahnya. Hanya rasa lelah dan kecewa yang dalam. "Kenapa kamu jadi seperti ini, Rian?" ucap Andi pelan. Rian menutup matanya sebentar. Air matanya mulai keluar. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa lagi berpura-pura. "Aku salah," suaranya lemah. Tidak ada yang menyahut. Semua hanya mendengarkan. "Aku kira, cuma pinjam, nanti juga bisa diganti, tapi aku keterusan," lanjutnya dengan suara bergetar. Rian mulai menangis. Bukan tangisan biasa, tapi tangisan seseorang yang sadar dirinya sudah kehilangan segalanya. "Aku bohong terus, aku lari terus, sampai akhirnya aku tidak tahu harus bagaimana." Suasana hening. Tidak ada yang memotong. Semua orang akhirnya tahu, ini bukan lagi soal barang. Ini tentang kepercayaan yang sudah hancur.
Hari-hari setelah kejadian itu menjadi sangat berat bagi Rian. Ia memang masih hidup, tapi hidupnya tidak sama lagi. Tidak ada yang mau meminjamkan apapun. Tidak ada yang percaya dengan ucapannya. Bahkan untuk sekadar menyapa, banyak yang memilih menghindar. Ia benar-benar merasakan sendiri bagaimana rasanya diabaikan. Setiap langkahnya terasa berat. Setiap tatapan orang terasa menusuk. Rian mencoba memperbaiki semuanya. Ia mendatangi satu persatu orang yang pernah ia rugikan. Meminta maaf. Mengakui kesalahan. Sedikit demi sedikit, ia mulai berusaha mengembalikan apa yang pernah ia ambil, meski dengan cara yang tidak mudah. Namun ada satu hal yang tidak bisa ia kembalikan dengan cepat. Kepercayaan. Andi suatu hari bertemu Rian di jalan. Tidak ada lagi suasana seperti dulu. Rian hanya menunduk. "Maaf, Di," ucapnya pelan. Andi menatapnya sebentar. Ia tidak marah. Tapi juga tidak tersenyum. "Perbaiki saja hidup kamu," jawab Andi singkat. Kalimat itu sederhana, tapi terasa berat. Sejak saat itu, Rian benar-benar berubah. Ia tidak lagi meminjam. Tidak lagi berbohong. Ia mulai bekerja apa saja yang bisa ia lakukan. Pelan-pelan, hidupnya mulai berjalan lagi. Tapi bayangan masa lalu itu tidak pernah benar-benar hilang. Dan dari semua yang terjadi, ada hikmah yang sangat dalam. Bahwa kebiasaan kecil yang dianggap biasa bisa menjadi awal dari kehancuran besar. Bahwa meminjam bukanlah salah, tapi tidak bertanggung jawab adalah pengkhianatan. Dan bahwa kepercayaan, sekali rusak, tidak mudah kembali. Kejujuran mungkin terasa berat di awal, tapi kebohongan akan jauh lebih menyakitkan di akhir. Orang yang suka mengambil hak orang lain, suatu saat akan merasakan kehilangan yang lebih besar. Hidup bukan tentang seberapa banyak kita meminta, tapi seberapa jujur kita menjaga amanah. Jangan biasakan diri meminjam tanpa niat mengembalikan. Jangan merusak kepercayaan hanya karena hal yang terlihat sepele. Karena saat semua itu hilang, tidak ada yang bisa menggantinya dengan mudah. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Kalau kamu merasa cerita ini penuh pelajaran dan menyentuh, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara like, komentar, dan subscribe. Tulis di kolom komentar, pelajaran apa yang paling kamu rasakan dari cerita ini. Dan nantikan cerita berikutnya yang tidak kalah menarik dan penuh hikmah.